Satu roti gula pasirnya butuh 40 gram. Si tukang roti harus mengurangi 20%. Berarti kan harus menghitung kan berapa gula pasir yang dibutuhkan. Kalau dikurangi 20%, berarti gula pasirnya tinggal 80% kan. 80% dari 40 gram berapa? Berarti kalian hitung dulu. Oke. Kalau di sini sudah saya hitung ada 32 gram. Oke. Kalau 32 gram, maka gula pasirnya itu bisa membuat berapa roti. Nah, misalnya seperti itu pertanyaannya. Jadi punya gambaran ya. Bacaannya banyak. Soalnya tentang bacaan itu. Tapi kalau yang pertama tadi masih simpel. Oh, tunggal bagi. Yang paling sedikit yang mana. Tapi yang nomor 2, kalian sudah melibatkan hitungan persen. Yang nomor 3, nah lain lagi. Ini sudah agak tinggi ya. Roti manis yang sudah matang memiliki berat 500 gram. Sebelum dimasukkan oven, adonan roti ditambahkan coklat sebesar 75 gram. Oke. Persentase berat coklat dengan berat roti yang sudah matang adalah, sebenarnya ini simpel kan? Pelajaran kalian di kelas 7. Menghitung persen. 75 dari 500. Berarti 75 per 500 kali 100%. Berarti 15%. Seperti itu gambarannya. Ya, ini tadi soal tentang bilangan. Babnya pecahan, ya kan? Tinggal membagi, menghitung persen, kemudian mengubah persen ke kalimat sehari-hari. Nah, seperti itu sebenarnya ini pelajaran kelas 7, bab kedua, pecahan. Tapi disajikannya dengan cara seperti ini. Contoh satu lagi, misalnya kalau yang ini aljabar, pola bilangan. Jadi seseorang membuat hidroponik, ya, media hidroponik tanaman. Untuk satu media, dia butuh peralon panjang 4, kemudian peralon berbentuk ini sebanyak 5. Oke. Kemudian semua keterangannya ada di gambar. Peralon yang melengkung berapa, peralon yang pendek berapa, dan seterusnya. Pertanyaannya, gambar sebenarnya diminta 5 baris peralon besar ini ya. Ada berapa banyak yang dibutuhkan peralon yang ini? Jadi bentuk yang itu akan ada berapa kalau peralonnya jadi 5. Gampang kan? Tapi jawabnya susah. Jadi kalau ini kan ada 4 peralonnya. Kalau ada 4, kita butuh yang bentuknya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Lah kalau peralonnya 5, ada berapa? Kan seperti itu. Nah, pertanyaan keduanya, kalau peralonnya ada 10. Simpel kan? Tapi jawabnya susah Bu ya. Itu pola bilangan ya. Itu pola bilangan. Jadi jangan digambar. Kalau kalian ragu boleh digambar. Nah, yang terakhir, kalau yang melengkung ini rumusnya apa? Sebenarnya ini sama anak-anak, menemukan pola bilangan, materinya aljabar. Tapi bentuknya seperti ini. Jadi ada bacaannya, ada permasalahannya, kalian menyelesaikan dengan pengetahuan yang sudah kalian punyai. Satu lagi sebelum kita ke bahasa Indonesia. Nah, ini beton, geometri. Berdasar SNI, Standar Nasional Indonesia, untuk membuat beton mutu, jadi beton yang bermutu ya, satu beton sebanyak 1 meter kubik digunakan campuran semen, pasir, dan kerikil. Oke.
semennya butuh sekian, pasirnya butuh sekian, kerikilnya butuh sekian ya. Jadi jika akan dibuat 10 tiang beton, ayo kalian harus tahu nih tiang beton bentuknya apa? Balok, ya kan? Maka harus tahu rumus volume balok. Rumus volume balok dengan dimensi 15 cm kali 20 cm kali 15 meter. Hati-hati satuannya ya, sentimeter, meter. Nah, kalian hitung volumenya, baru kemudian dihitung bahannya habis berapa dan seterusnya. Punya gambaran nggih? Kalau yang literasi numeris. Jadi kurang lebih soalnya seperti itu. Nah, kalau yang literasi bahasa, nah, saya stop share dulu, saya ganti share-nya. Oke. Saya ganti share-nya. Semoga bisa ya. Oke. Terlihatkah? Terlihat ya? Oh, ya. Amanda dan Sang Ratu. Oke. Amanda dan Sang Ratu, ini ada bacaan dan panjang sekali bacaannya anak-anak. Kalian bisa lihat ini dari atas sampai bawah sekian. Ya, ini apa namanya? Skenario. Iya, taruh situ saja. Ya. Christine. Ya, makasih. Sorry, iklan. Oke, kita lanjut anak-anak. Jadi soalnya banyak, bacanya banyak. Kalian bisa lihat ini panjangnya sekian. Nah, dari yang panjang sekian, ini adalah skenario sebuah drama sebenarnya. Nah, dari yang panjang ini, nah, kalian bisa lihat pertanyaannya adalah cuma satu. Cuplikan sandiwara itu menceritakan sang ratu yang memikirkan tipuan agar titik-titik. Jawabannya mirip semua. Jadi nanti anak-anak harus benar-benar membaca semuanya. Dan itu menghabiskan energi ya. Saya yakin itu. Tapi ini yang sesi kedua. Setelah numeris, nanti kalian bisa ke literasi membaca. Nah, kemudian pertanyaannya akan lebih banyak daripada literasi numeris. Biasanya kalau literasi numeris ada 20-an lebih ya. Kalau membaca semoga ya paling nggak 30-an. Kalaupun sama, berarti level soalnya diturunkan. Tidak sulit, cuman harus membaca banyak, gitu ya. Matematika tadi enggak ya sulit? Enggak, cuma nyari volume balok kan, cuma nyari polanya kan, kalian sudah terbiasa. Hanya saja disajikannya harus membaca banyak, begitu ya. Ini ya contoh satu. Pertanyaannya pilihan ganda. Pilihan ganda. Ada yang uraian? Ada. Tapi saya kurang tahu besok ada yang uraian atau enggak. Karena kalau yang uraian berarti panitianya harus ngoreksi lebih ya. Saya kurang tahu bentuknya seperti apa. Tapi kita antisipasi bisa pilihan ganda, bisa uraian. Gitu ya. Ini contoh yang pertama. Untuk soal yang kedua, bacaannya sama seperti matematika tadi. Bacaannya sama, tapi pertanyaannya berbeda. Kalau yang kedua, dalam naskah sandiwara, selain kata-kata yang harus diucapkan pemain, ada pula perintah yang harus diikuti pemain dan teknisi teater. Bagaimana perintah-perintah tersebut dapat dikenali dalam naskah? Di sini ada ya, yang tercetak miring atau tercetak huruf tebal. Nah, nanti kalian bisa cek, oh yang mana ya perintah-perintahnya, kan seperti itu ya. Sama
pertanyaan selanjutnya juga ke bacaan yang sama, pertanyaannya berbeda. Sama seperti matematika tadi, pertanyaannya berbeda, bacaannya sama. Cukupkan sekian penjelasan saya. Yang penting anak-anak paham itu untuk literasi numeris 2 jam, 90 menit, 90 menit, dan literasi membacanya juga 90 menit. Jadi 1,5 jam. Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.